Selamat siang dan salam sejahtera kepada dokter-dokter dan asesor-asesor yang akan menilai video ini. Perkenalkan, nama saya Alvin Frederick dari MPM 130, 110, 190, 168. Di sini saya sebagai salah satu mahasiswa FK Unpad, dan saya pada hari ini akan melakukan salah satu prosedur pemeriksaan antropometri pertumbuhan pada pasien. Pada pemeriksaan ini akan dibutuhkan beberapa alat, yaitu berupa stadiometer atau alternatifnya mikrotoa. Kemudian ada kursi dengan tinggi yang disarankan 60 cm dan juga growth chart berdasarkan jenis kelamin pasien yang akan diperiksa nantinya. Nah, di sini saya akan langsung menunjukkan kepada dokter dan asesor bagaimana cara melakukan pemeriksaan antropometri pertumbuhan ini. Baik dok, sebelum saya mulai, sebelumnya saya ingin meminta maaf karena adanya keterbatasan probatus. Saya tidak dapat mencari probatus berusia 5-12 tahun, melainkan saya menggunakan kakak saya yang berusia 23 tahun. Nah, di sini dok, sebelum saya memulai, sebelumnya saya akan menyapa pasien dan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan meminta identitas pasien, lalu menjelaskan prosedur pemeriksaan. Baik, perkenalkan, nama saya Alvin Frederick, salah satu mahasiswa FK Unpad yang sedang berjaga pada klinik pagi hari ini. Sebelumnya saya akan meminta identitas Bapak terlebih dahulu sebelum saya melakukan pemeriksaan ya Pak. Sebelumnya nama Bapak siapa? Nama saya Albert. Oke, Bapak berusia berapa? Tahun ini 22 tahun. Lahir tanggal berapa Pak? 1 Desember 1997. Baik, untuk alamatnya Pak boleh tahu? Alamatnya di Jalan Tanah Sreal nomor 5, Tanah Sreal di Jakarta Barat. Ya. Di sini Pak, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan menjelaskan kepada Bapak terlebih dahulu prosedurnya ya Pak. Jadi pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan antropometri pertumbuhan Bapak, di mana saya akan mengecek tinggi badan Bapak, yang lalu akan saya hitung apakah pertumbuhan pada badan Bapak itu normal atau tidak. Baik Pak. Baik. Nah, di sini sebelum Bapak diperiksa ada beberapa hal yang harus Bapak lakukan terlebih dahulu. Ya. Sebelumnya saya minta izin untuk Bapak melepaskan sepatu Bapak terlebih dahulu ya. Oke. Baik, setelah pasien melepaskan sepatunya, saya akan memastikan bahwa pasien dalam posisi anatomis yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan. Siap dok. Baik, posisi anatomi yang tepat adalah pasien. Kita memastikan pasien terlebih dahulu bahwa pasien berdiri dengan tumit rapat ditempelkan ke tembok. Kemudian bagian bokong, torakal vertebra, dan kepala belakang menempel ke tembok, dan juga kedua tangan di sebelah kiri kanan badannya. Setelah itu pasien juga harus dipastikan bahwa pandangannya itu sesuai dengan Frankfurt plane, di mana margin inferior orbitalnya itu selurus dengan tranion. Nah, untuk melakukan ini bisa dilakukan dengan alat bantu berupa pegangan segitiga atau suatu hal yang memiliki bentuk segitiga. Nah, di sini saya akan memastikan bahwa pasien menghadap sesuai dengan Frankfurt plane. Jadi bisa dilakukan pengukuran seperti ini, di mana mata pasien akan sejajar dengan kerangkaian pasien. Baik, ketika pasien sudah memiliki arah pandangan yang benar, maka pemeriksaan bisa langsung dilakukan dengan cara menarik mikrotoa langsung ke arah atas head count-nya pasien. Di sini apabila pasien memiliki rambut yang cukup tebal, maka mikrotoa akan didorong terus hingga menempel pada kulit kepala. Lalu hal kedua yang perlu dicantumkan adalah pemeriksa tinggi tersebut harus memiliki tinggi untuk dapat melihat alat mikrotoa ini dengan arah pandangan yang sejajar. Maka dari itu saya akan menggunakan alat bantuan berupa kursi. Baik, akan saya lakukan. Baik, sudah selesai. Baik, setelah diperiksa, tinggi pasien berupa 172 cm. Setelah kita mendapatkan tinggi pasien, kita bisa mencatatnya ke growth chart yang telah disediakan pada pemeriksaan kali ini.
Lalu untuk pemeriksaan kedua yaitu adalah pemeriksaan perbandingan rasio antara tinggi badan bagian atas dan tinggi badan bagian bawah. Di sini akan dilakukan dengan alat bantu berupa kursi yang dengan tinggi yang disarankan 60 cm. Yang akan saya tunjukkan sekarang. Baik Bapak. Di sini karena saya tidak mempunyai kursi yang tingginya 60 cm, saya akan menggantikan dengan kursi yang tingginya 41 cm. Baik. Sebelumnya kita akan meminta izin kepada pasien dulu agar pasien ingin duduk ke kursi yang telah disediakan. Baik Bapak, boleh duduk. Ini ya dok. Iya. Kamu. Baik. Di sini kita pastikan bahwa pasien memiliki bokong menempel kepada tembok, tungkal dada menempel ke tembok, dan kepala bagian belakang juga menempel ke tembok kembali. Dan ketentuan pandangan masih sesuai dengan Frankfurt Plan. Setelah hal tersebut terpenuhi, maka pemeriksaan bisa dilakukan. Pastikan juga bahwa pandangan pemeriksaan itu sejajar dengan alat mikrotuanya. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai Pak. Sebelumnya saya akan lakukan perhitungan terlebih dahulu, lalu akan saya jelaskan pada Bapak hasil Bapak seperti apa. Baik Pak? Baik. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Setelah dilakukan pemeriksaan tinggi duduk, maka hasil yang didapatkan berupa 133 cm. Di sini tinggi duduk akan dikurangi oleh tinggi kursi untuk mendapatkan tinggi bagian badan atas. Kemudian setelah mendapatkan tinggi bagian badan atas, tinggi asli pasien akan dikurangi oleh tinggi badan bagian atas untuk mendapatkan tinggi badan bagian bawah. Nah, setelah mendapatkan kedua tinggi itu, kedua tinggi tersebut akan dicatat pada growth chart. Lalu tinggi badan bagian atas akan dibagi tinggi badan bagian bawah untuk mendapatkan rasio antara tinggi badan bagian atas dan tinggi badan bagian bawah. Kemudian hasilnya akan dicocokkan dengan bagan yang sudah ada untuk menentukan apakah badan pasien itu proporsional atau tidak. Untuk mekanisme penulisan tinggi badan dalam bagan akan saya tunjukkan seperti berikut. Dari usia 2 hingga 20 tahun. Sebelumnya saya ingin meminta maaf dok karena pasien yang saya dapatkan itu sedang berusia 23 tahun. Tetapi karena chart ini hanya bisa menampilkan hingga usia 20 tahun, maka untuk sementara pasien akan saya catat di usia 20 tahun. Baik, selanjutnya di chart ini disediakan ada kolom nama untuk mengisi nama pasien, di mana saya akan mengisi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di sini saya akan lalu men-trace atau mengisi data tinggi badan yang telah saya dapatkan dari pasien ketika saya melakukan assessment, di mana pada tinggi pasien itu yaitu berupa 172 cm pada usia 20 tahun, yaitu akan ada di sekitar sini. Bisa kita lihat bahwa pasien ini jatuh ke dalam kategori standar deviasi -1 atau skor -1Z, di mana pasien ini masih bisa dianggap memiliki tinggi badan yang normal. Baik, selanjutnya dok, di sini saya telah menunjukkan adanya bagan upper to lower segment ratio, di mana di sini kita dapat melakukan pengukuran atau pemeriksaan apakah pertumbuhan tinggi badan pasien itu proporsional atau tidak antara tinggi badan bagian atas dengan tinggi badan bagian bawah. Di sini dilakukan dengan cara membandingkan perbandingan antara tinggi badan bagian atas dengan tinggi badan bagian bawah. Pada pasien didapatkan bahwa tinggi badan pada saat duduk adalah sekitar 133, kemudian dikurangi tinggi kursi 41 cm yang kita dapat hasilnya yaitu 92 cm. Kemudian 92 cm ini adalah tinggi badan bagian atas pasien. Kemudian untuk mendapatkan tinggi badan bagian bawah yaitu dengan cara mengurangi tinggi badan pasien secara utuh dengan dikurangi tinggi badan bagian atas, yaitu mendapatkan hasil 80. Lalu di sini kita akan membagi
tinggi badan bagian atas dengan tinggi badan bagian bawah. Lalu akan didapatkan hasil sekitar 1,06. Nah, karena pasien berusia 23, maka di sini akan saya plotting dengan usia semaksimal mungkin pada grafik ini, di mana 1,06 akan jatuh di sekitar sini, di mana berarti bahwa pasien tersebut memang memiliki pertumbuhan tinggi badan yang proporsional. Baik, sekian untuk pemeriksaan antropometri pertumbuhan pada pasien. Kurang lebihnya saya meminta maaf, Dok, dan terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Hatur nuhun.